Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Ini adalah cerita di mana para manusia konten akan dikhianati dan dijebak mati sama tuyul yang udah dianggap jadi teman sendiri. Dan bagaimana para manusia konten ini akhirnya dihormati oleh seluruh kerajaan di dunia karena menghancurkan cincin yang bikin ribet itu. Nah, ini adalah ceritanya, lanjutan dari Lord of the Rings yang kedua yang berjudul The Lord of the Rings, The Return of the King. Selamat datang kembali di Middle Earth dan ini dia recap film The Lord of the Rings 3, The Return of the King. Film The Lord of the Rings The Return of the King adalah film terakhir dari trilogi Lord of the Rings yang dirilis tahun 2003 dan mengadaptasi novel ketiga dari The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien dengan judul sama, yang menceritakan tentang petualangan dan pertempuran akhir dari The Fellowship of the Rings melawan pasukan Sauron dan menghancurkan cincin One Ring di Gunung Mordor. Film ini dibuka dengan sebuah kilas balik masa lalu dari Sméagol yang saat itu masih menjadi hobbit. Suatu hari, Sméagol dan temannya Digol sedang nongkrong bareng dan mancing di sungai Anduin, di mana kemudian Digol terseret ke sungai oleh ikan yang dipancingnya dan menemukan sebuah cincin berkilau di dasar sungai. Sméagol lalu melihat cincin yang ditemukan oleh Digol dan memaksa Digol untuk menyerahkan cincin miliknya. Digol pun menolak dan mereka pun mulai bertengkar satu sama lain, sampai akhirnya Sméagol lalu membunuh Digol dengan mencekiknya sampai mati. Sméagol lalu diusir dari desanya karena membunuh Digol dan mengasingkan diri ke pegunungan sunyi, di mana secara perlahan Sméagol pun mulai kehilangan ingatannya dan berubah menjadi monster Gollum. Berabad-abad kemudian di masa War of the Ring, melanjutkan kisah dari film sebelumnya, Gandalf bersama dengan Aragorn, Legolas, Gimli, dan Raja Theoden kini pergi ke Isengard untuk bertemu dengan Merry, Pippin, dan juga Tribert. Di mana di sana mereka lalu melihat Saruman yang kini sudah tidak punya kekuatan lagi. Dan akhirnya dibunuh oleh Grima yang menusuknya dengan pedang Saruman dan Grima pun mati dalam prosesnya. Dan bola Palantir milik Saruman akhirnya jatuh ke tangan Gandalf. Di tempat lain, Gollum kini menuntun Frodo dan juga Sam menuju jalan rahasia Sirith Ungol di dekat benteng Minas Morgul. Berikutnya, saat mereka sedang beristirahat, Sam kemudian memergoki Sméagol yang sedang merencanakan pembunuhan terhadap Sam dan Frodo di Sirith Ungol. Sam yang mendengar rencana itu kemudian berusaha membunuh Sméagol, namun akhirnya dihentikan oleh Frodo yang meyakinkan Sam bahwa Gollum diperlukan untuk memandu mereka menuju Mordor. Berikutnya kelompok Gandalf kemudian kembali ke Edoras, ibu kota kerajaan Rohan, di mana di sana Raja Theoden sudah menyiapkan pesta besar untuk merayakan kemenangan mereka di pertempuran Helm's Deep. Di sana Éowyn mulai menyatakan rasa cintanya kepada Aragorn yang dia anggap sebagai pria terhormat dan pemberani. Malam pun tiba dan saat kelompok Gandalf sedang beristirahat, Pippin yang sangat penasaran dengan Palantir, sebuah bola seperti bola ramalan, akhirnya secara diam-diam mengambil Palantir dari tangan Gandalf yang sedang tidur dan melihat ke dalamnya. Pippin pun kemudian melihat bayangan pohon putih di halaman batu yang terbakar. Di saat yang bersamaan, Sauron pun kemudian melihat wajah Pippin dan menyiksa Pippin secara mental untuk memaksanya memberitahu keberadaan cincin One Ring. Palantir pun akhirnya dilepas dari tangan Pippin dan diamankan oleh Gandalf. Dari penglihatan Pippin tentang pohon putih dan juga kota yang terbakar, Gandalf pun lalu menyimpulkan bahwa Sauron sekarang sedang bergerak untuk menyerang ibu kota kerajaan Gondor, Minas Tirith. Gandalf pun kemudian memberitahu hal ini kepada Raja Theoden dan memintanya untuk membantu kerajaan Gondor untuk berperang. Raja Theoden pun menolak usulan Gandalf karena kerajaan Gondor tidak pernah membantu kerajaan Rohan dalam peperangan mereka. Selanjutnya Gandalf pun memutuskan untuk pergi ke Minas Tirith bersama dengan Pippin dan juga kuda Shadowfax untuk memperingatkan kerajaan Gondor akan serangan pasukan Mordor. Di mana sebelum pergi, Gandalf sempat memberitahu Aragorn untuk menyusul ke Minas Tirith bersama dengan pasukan Rohan lewat sebuah sungai yang dilalui oleh pasukan Sauron, Corsair of Umbar. Berikutnya Gandalf dan Pippin pun akhirnya tiba di Minas Tirith, di mana mereka lalu menemui penjaga tahta dari kerajaan Gondor, yaitu Denethor. Saat bertemu dengan Denethor, Pippin pun kemudian bersumpah setia kepadanya sebagai balasan atas pengorbanan Boromir yang menyelamatkan dirinya dan juga Merry. Denethor pun menerima sumpah Pippin dan Pippin kini menjadi pelayan setia dari Denethor. Di saat yang sama, Gandalf pun memperingatkan Denethor akan pasukan Mordor yang bakal menyerang Minas Tirith. Gandalf memintanya untuk mempersiapkan pasukan Gondor serta memanggil pasukan Rohan untuk membantu kerajaan Gondor melawan pasukan Mordor. Denethor pun tidak mendengarkan peringatan Gandalf dan malah menuduh Gandalf sedang berusaha untuk mengambil kekuasaan Gondor darinya dan bakal menyerahkannya kepada Aragorn. Setelah gagal membujuk Denethor, Gandalf pun menyuruh Pippin untuk menyalakan api Amondin milik kerajaan Gondor.
Amodin sendiri adalah api yang ditunjukkan untuk memberikan peringatan kepada kerajaan lain akan hadirnya musuh besar dan juga sebagai tanda kerajaan Gondor meminta bantuan kepada kerajaan lain untuk berperang. Pippin pun berhasil menyalakan api ini dan kemudian dilihat oleh Aragorn dari Edoras. Aragorn lalu memberitahu hal ini kepada Raja Theoden dan mengatakan kepadanya bahwa Gondor butuh bantuan kerajaan Rohan. Theoden pun setuju untuk membantu kerajaan Gondor dan mempersiapkan pasukannya untuk pergi berperang ke Minas Tirith. Di Minas Tirith, Denethor kini menugaskan putranya Faramir untuk mempertahankan kota Osgiliath yang sebelumnya sudah dikuasai oleh para pasukan orc pimpinan Godmork. Sebelum pergi berperang, Faramir sempat memberitahu Gandalf tentang kabar Frodo dan Sam yang kini dituntun oleh Gollum menuju Sirith Ungol. Faramir dan pasukan Gondor pun kemudian berperang di Osgiliath, namun sayangnya pasukan orc dan Nazgul berhasil mengalahkan mereka semua. Selanjutnya Faramir yang mengalami luka parah lalu dibawa oleh kudanya kembali ke Minas Tirith, di mana ayahnya kini menganggap bahwa Faramir sudah mati. Berpindah ke daerah Dunharrow, Raja Theoden kini mengumpulkan pasukan Rohirrim dan mempersiapkan senjata mereka untuk berperang di Minas Tirith. Lord Elrond kemudian datang ke Dunharrow dan bertemu dengan Aragorn yang membantu pasukan Theoden di sana. Lord Elrond lalu memberitahu Aragorn tentang putrinya yang sekarat dan menyerahkan pedang Narsil kepada Aragorn. Lord Elrond kemudian memberitahu Aragorn untuk pergi mencari pasukan tambahan dengan merekrut pasukan hantu Oathbreaker. Aragorn pun kemudian mengikuti saran dari Lord Elrond dan memutuskan untuk pergi sendiri mencari para Oathbreaker. Sebelum pergi, Aragorn menolak cinta dari Éowyn dan kemudian pergi bersama Gimli dan juga Legolas yang memaksa untuk menemani Aragorn. Kelompok Aragorn lalu tiba di Goa Dwi Morburg, tempat tinggal para Oathbreaker, di mana di sana mereka lalu bertemu dengan para Oathbreaker dan raja mereka, King of the Dead. Dengan menggunakan pedang Elendil, Aragorn pun memberitahu para Oathbreaker kalau dia adalah keturunan dari Raja Gondor, Isildur. Dia lalu meminta para Oathbreaker untuk membantunya dalam pertempuran, dengan imbalan bahwa Aragorn bakal menerima sumpah setia mereka yang dulu mereka ucapkan kepada Isildur, yang bakal membuat mereka mati dengan tenang dan pergi ke alam baka. Para Oathbreaker pun akhirnya setuju untuk membantu Aragorn, dan sebagai langkah awal, mereka lalu membantu kelompok Aragorn untuk mengalahkan pasukan bajak laut Corsair of Umbar. Sementara itu, Frodo, Sam, dan Gollum akhirnya tiba di Minas Morgul, di mana di sana mereka melihat Raja Penyihir Angmar, pimpinan para Nazgul, sedang memimpin pasukan orc untuk pergi berperang di Minas Tirith. Mereka lalu secara sembunyi-sembunyi mulai menaiki tangga rahasia yang akan membawa mereka menuju Sirith Ungol. Dalam perjalanan mereka, Gollum lalu mempengaruhi Frodo untuk mencurigai Sam yang sepertinya berniat untuk mengambil cincin Frodo. Gollum juga kemudian menuduh Sam di depan Frodo bahwa Sam sudah menghabiskan roti lembas yang bakal jadi bekal perjalanan mereka. Sejak itu, Frodo pun percaya dengan semua perkataan Gollum dan akhirnya mengusir Sam dari kelompoknya. Selanjutnya, Gollum kemudian menuntun Frodo untuk melewati terowongan Sirith Ungol, di mana di sana dia pun kemudian menjebak Frodo untuk masuk ke sarang laba-laba raksasa bernama Shelob. Frodo pun berhasil lolos dari sarang Shelob dan kemudian diserang oleh Gollum yang berusaha untuk mengambil cincin Frodo. Frodo pun akhirnya berhasil mengalahkan Gollum dan membuat Gollum terjatuh ke jurang. Berikutnya saat Frodo ingin keluar dari Sirith Ungol, Shelob pun lalu menyengat Frodo dari belakang yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sam pun kemudian datang ke sana dan berusaha menyelamatkan Frodo dari Shelob. Sampai akhirnya Sam pun berhasil mengusir Shelob dan menemukan Frodo yang sudah terbujur kaku, di mana di sana Sam mulai menganggap kalau Frodo sudah mati. Sam kemudian bersembunyi dari pasukan orc yang datang ke sana dan akhirnya mengetahui dari mereka bahwa Frodo ternyata masih hidup dan cuma dilumpuhkan sementara oleh Shelob. Para orc pun kemudian membawa tubuh Frodo menuju benteng mereka di Sirith Duat, di mana Sam kemudian mengikuti mereka secara diam-diam. Sesampainya di Sirith Duat, para orc kemudian mulai melucuti barang bawaan Frodo dan bertengkar satu sama lain memperebutkan baju zirah mithril milik Frodo. Dikarenakan hal itu, Sam pun berhasil dengan mudah masuk ke Sirith Duat dan menyelamatkan Frodo dari sana. Frodo yang sudah sadar kemudian meneruskan perjalanan bersama Sam menuju Gunung Doom dan berpura-pura sebagai orc dan bergabung dengan rombongan pasukan orc. Berpindah ke Minas Tirith, Denethor yang menganggap Faramir sudah mati dan melihat pasukan orc yang mulai menyerang Minas Tirith, akhirnya menyuruh seluruh pasukan Gondor untuk melarikan diri dan dia memutuskan untuk membakar dirinya bersama anaknya Faramir. Gandalf pun kemudian datang menghentikan tindakan bodoh Denethor dengan mengambil alih pasukan Gondor dan menyuruh mereka untuk bersiap berperang. Gandalf juga kemudian menyelamatkan Faramir yang hampir mati terbakar bersama ayahnya Denethor. Di saat pasukan Gondor akan kalah, Raja Theoden dan 6.000 pasukan Rohirrim akhirnya tiba di Minas Tirith untuk membantu pasukan Gondor melawan pasukan orc yang ada di sana. Pertempuran pun terjadi semakin buruk bagi pasukan Gondorian dan Rohirrim, terutama sejak benteng Minas Tirith berhasil dijebol oleh pasukan orc, dan juga kedatangan pasukan Haradrim yang membantu para orc dalam pertempuran. Raja Penyihir Angmar kemudian menyerang Raja Theoden dengan naga Felbisnya yang kemudian membuat Raja Theoden terluka parah.
Éowyn pun kemudian datang menyelamatkan Raja Théoden dan bertarung dengan Raja Penyihir Angmar. Sampai akhirnya dengan bantuan Merry, dia pun berhasil membunuh Raja Penyihir Angmar dan naga Felbeast-nya. Berikutnya Aragorn dan pasukan Oathbreaker-nya akhirnya tiba di Minas Tirith, di mana mereka lalu membantu pasukan Gondorian dan Rohirrim dalam pertempuran. Selama pertempuran, Aragorn kemudian membunuh pimpinan pasukan Orc Gothmog dan menyelamatkan Éowyn yang hampir dibunuh oleh Gothmog. Singkat cerita, pertempuran pun berakhir dengan kemenangan pasukan Gondor dan juga Rohirrim yang berhasil memukul mundur pasukan Mordor. Setelah pertempuran selesai, Aragorn lalu membebaskan jiwa para Oathbreaker dari kutukan mereka dan membuat mereka pergi ke alam baka dengan tenang. Sementara itu, Raja Théoden akhirnya mati di samping Éowyn, dan Pippin kemudian menemukan Merry yang terluka parah di bawah mayat orc. Selanjutnya, Aragorn yang tahu dari Gandalf kalau Frodo dan Sam masih hidup kemudian mengusulkan kepada Gandalf untuk membawa tentara yang tersisa menuju Blackgate dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian mata Sauron dan menarik pasukan orc dari daratan Gorgoroth yang jadi jalan bagi Frodo dan Sam untuk menuju Gunung Doom. Gandalf pun setuju dan mereka akhirnya berangkat menuju ke Blackgate, dan sesampainya di sana mereka lalu didatangi oleh perwakilan dari Sauron yang memberitahu kalau Frodo sudah mati dengan menunjukkan baju zirah mithril milik Frodo. Sementara itu, Sam kemudian membawa Frodo ke Gunung Doom, di mana di saat yang bersamaan pertempuran di gate antara pasukan Mordor dan pasukan Aragorn pun akhirnya dimulai. Dalam perjalanannya, Gollum pun secara tiba-tiba datang menyerang Sam dan juga Frodo. Sam pun berhasil menghentikan serangan Gollum dengan menebas badan Gollum dengan pedang. Sementara itu, Frodo kemudian melarikan diri dan masuk ke kawah Gunung Doom. Di kawah Gunung Doom, Frodo bukannya menjatuhkan cincin One Ring ke dalam kawah berapi, tetapi dia malah terpengaruh dengan kekuatan cincin One Ring, yang kemudian membuat Frodo memakai cincin itu dan membawa kabur cincin One Ring dari sana. Tindakan itu kemudian membuat Sauron sadar akan kehadiran Frodo dan langsung menyuruh para Nazgûl untuk menuju Gunung Doom. Saat Frodo sedang tidak kasat mata dan berusaha untuk kabur, Gollum pun kemudian masuk ke kawah Gunung Doom dan memukul kepala Sam sampai dia tidak sadarkan diri. Gollum juga kemudian menyerang Frodo dengan menggigit jarinya sampai putus dan mengambil cincin One Ring dari Frodo. Frodo dan Gollum pun mulai berebut cincin One Ring sampai akhirnya Frodo jatuh ke tepi jurang sementara Gollum serta cincin One Ring akhirnya jatuh ke kawah berapi yang tentunya membuat Gollum mati seketika. Sam pun kemudian menyelamatkan Frodo dari tepi jurang dan di saat yang bersamaan cincin One Ring akhirnya hancur yang kemudian membuat menara mata satu Sauron runtuh, Blackgate hancur dan membuat sisa pasukan Sauron terjatuh ke dalam tanah. Gandalf bersama dengan elangnya kemudian menyelamatkan Sam dan Frodo yang kini terjebak di Gunung Doom yang akan meledak. Gandalf pun berhasil dan kemudian membawa mereka untuk dirawat di Rivendell. Setelah itu di Minas Tirith, Aragorn kini dinobatkan sebagai Raja Gondor dan menikahi Arwen di sana. Kita juga melihat Éowyn yang kini sudah menjalin hubungan kasih dengan Faramir. Aragorn lalu mengumumkan era baru perdamaian bagi seluruh ras di Middle-earth dan juga memberikan penghormatan kepada Hobbit yang sudah menghancurkan cincin One Ring. Para Hobbit kembali ke Shire, di mana Sam kemudian menikahi Hobbit wanita bernama Rosie. Sementara Frodo menambahkan kisah Lord of the Ring di buku yang ditulis oleh pamannya Bilbo. Frodo yang menyadari bahwa dia tidak akan pernah memiliki kedamaian di Middle-earth, akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Gandalf, Bilbo, Elrond, dan Galadriel menuju tanah abadi di Valinor. Sebelum pergi, Frodo mengucapkan salam perpisahan kepada teman Hobbitnya dan menyerahkan buku yang berisi kisah petualangan Frodo dan juga Bilbo kepada Sam. Frodo dan kelompoknya pergi berlayar ke Valinor, sementara para Hobbit yang tersisa pun akhirnya pulang ke Shire. Sam akhirnya pulang ke rumahnya di Back End dan disambut oleh anak dan istrinya Rosie. Dan disinilah film The Lord of the Rings, The Return of the King ini berakhir. So gimana nih menurut kamu tentang trilogi cerita dari The Lord of the Rings? Dan setelah ini kita akan lanjut ke prequelnya, The Hobbit, yang akan menceritakan tentang Bilbo Baggins, paman dari Frodo. Silahkan tunggu aja ya, nanti bakal kita upload kapan ya? Pokoknya tungguin aja. So like video ini kalau kamu suka, silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, ini semuanya formalitas yang gue hafalin dari video ke video. Keep exploring the universe.